Tomori harus ubah gaya main gegara wasit-wasit Liga Italia. Fikayo Tomori mengaku harus mengubah gaya bermain di AC Milan. Wasit-wasit Liga Italia yang memaksa bek berusia 24 tahun itu lebih cerdik di lapangan. Tomori memperkuat AC Milan mulai Januari 2021. Dia didatangkan dengan status pemain pinjaman, lalu dipermanenkan pada Juni 2021. Kesuksesan besar didapat Tomori di Liga Italia musim ini. Dia mengantarkan Rossoneri meraih gelar juara Liga Italia 2021-22. Dalam catatan Opta, Tomori tampil sebanyak 31 kali di Liga Italia, 30 laga menjadi starter. Saat menggalang pertahanan Milan, Tomori melepaskan 44 tackle dengan tingkat kesuksesan 60,3%. Ada 23 blok yang dilakukan Tomori saat bermain di lini pertahanan Milan. Selain itu ada 77 sapuan dan 45 intercept yang dilakukan oleh Tomori. Kendati sudah bermain bagus, Tomori mengaku masih lebih banyak mengubah gaya bermain. Perbedaan gaya pasti di Liga Italia dengan Liga Inggris penyebabnya. Cara kompetisi ini berjalan, pasti lebih banyak meniup peluit, jadi Anda tak bisa berpura-pura, kata Tomori di Calcio Mercato. Anda melakukan tackle, Anda harus memenangi itu. Andai Anda agresif, Anda harus menghadapi lawan dengan benar. Berdiri tegak dan memastikan Anda ada di posisi yang tepat. Saya belajar lebih dan harus berpikir ulang posisi saya di lapangan, kata dia menambahkan. Bos Redbird Gary Cardinale bertekad majukan Milan bareng Maldini. Pendiri dan Direktur Redbird Capital Gary Cardinale bertekad memajukan AC Milan bersama Paolo Maldini setelah menuntaskan akuisisi klub Rabu 1 Juni kemarin. Redbird akhirnya resmi diumumkan sebagai pemilik anyar Rossoneri pekan ini setelah mencapai kesepakatan dengan Elliott Management terkait penjualan klub melalui proses negosiasi selama 1 bulan terakhir. Saat berbicara kepada media, Cardinale pun membahas berbagai macam topik, namun utamanya yang milih menyudahi segala spekulasi terkait masa depan Maldini sebagai direktur teknis Milan. Kontrak mantan kapten Rossoneri tersebut akan berakhir 30 Juni mendatang, tetapi tampaknya Redbird bakal mempertahankannya dan negosiasi perpanjangan kerjasamanya bakal digelar sesegera mungkin. Dengan Maldini, kami akan melangkah bersama, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak hanya datang untuk memberikan jaminan kestabilan finansial bagi El Diavolo dan menomor sekiankan prestasi di lapangan. Saya tidak suka kalah, saya ingin menang, tegasnya. Cardinale juga meminta maaf atas fakta bahwa ia belum berbicara dengan bahasa Italia dan memberi selamat kepada mereka yang terlibat dalam kesuksesan Milan memenangkan gelar Serie A musim lalu, sekaligus sedikit berbicara mengenai masa depan klub. Saya minta maaf belum berbicara bahasa Italia, yang malu mengingat saya memiliki darah Italia. Saya memberi selamat Elliott, Paolo Maldini, dan Ivan Gazidis atas apa yang telah dicapai musim lalu dan akhir pekan kemarin. Saya telah berinvestasi dalam olahraga selama 25 tahun, tetapi yang dicapai akhir pekan kemarin benar-benar luar biasa. Saat saya mengawali di dunia olahraga, itu berbeda. Sekarang ada banyak kepentingan terlibat. Bisnis dan modal, ada komitmen berbeda tetapi selalu dengan perasaan dan tekad yang sama untuk menang. Masa depan harus dibangun untuk dibangun pada kesuksesan yang dicapai sejauh ini dengan tekad dan keinginan untuk menang. AC Milan pinjamkan belasan pemain, kini pusing pikirkan nasibnya. Klub raksasa AC Milan diketahui mengirim cukup banyak pemain pinjaman pada musim 2021-22. Sebagai sebuah klub besar, memang tidak memungkinkan bagi AC Milan untuk menampung seluruh amunisi yang mereka miliki, entah sebagai pilihan utama di skuad maupun penghuni bangku cadangan. Alhasil,
Meminjamkan pemain pun jadi solusi ampuh untuk memangkas beban yang mungkin tidak terpakai di tim. Di sisi lain, para pemain yang tidak terpakai ini bisa mendapat menit tampil yang lebih baik di klub lain, alih-alih menganggur hingga jadi besi berkarat yang menyedihkan. Namun masalahnya, jumlah yang dipinjamkan AC Milan musim lalu terbilang banyak. Ketika kembali pun, tidak semua dapat ditampung oleh klub, apalagi dijanjikan hal-hal manis seperti mendapat menit bermain. Laman Sempre Milan menyebut, AC Milan telah meminjamkan 17 pemainnya keluar klub pada 2021-22 lalu. Dari sekian pemain yang dipinjamkan AC Milan, terdapat 2 nama yang kemungkinan besar bakal dipertahankan di klub. Yang pertama adalah Tommaso Pobega, yang belum lama ini pergi sebagai pinjaman ke Torino. Dari kabar Calcio Mercato, ia akan kembali ke pelukan AC Milan dan berada di skuad musim depan. Lalu ada Yashin Adli, yang baru didatangkan AC Milan pada 2021 lalu dari Bordeaux, namun langsung dipinjamkan ke mantan klubnya sampai akhir musim 2021-22. Manajemen pemain pun jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan AC Milan agar bisa menciptakan timnya lebih kuat lagi ke depannya, karena satu gelar Scudetto setelah 11 tahun saja tidaklah cukup. Akhirnya terjawab, ini alasan Sven Botman tak kunjung merapat ke AC Milan. Karang tangguh Lille Sven Botman tak kunjung merapat ke AC Milan, padahal gosip perpindahannya ke San Siro sudah merembus sejak jauh-jauh hari. Selidik punya selidik, ternyata ada masalah internal di tubuh Rossoneri yang menyebabkan kepindahan Botman belum terrealisasi. Tak ayal jika Botman jadi rebutan klub mapan. Salah satu tim yang kepincut meminangnya adalah AC Milan. Rossoneri membidik Botman untuk menggantikan Alessio Romagnoli yang dirumorkan akan meninggalkan klub dengan status gratisan. Selain itu, Botman juga diplot untuk menambah kualitas lini belakang AC Milan. Diketahui saat ini, Rossoneri tak bisa terus-menerus mengandalkan Simon Kjaer yang sudah memasuki usia senja dan kerap ditimpa cedera. Sayangnya hingga kini gosip tersebut belum terrealisasi. Usut punya usut, ternyata ada masalah internal di tubuh Rossoneri yang menghambat kepergian Botman. Menurut Calcio Mercato, sebab terhambatnya kepindahan Botman ke AC Milan adalah perkara akuisisi klub. Diketahui saat ini, Rossoneri telah resmi jatuh ke tangan Redbird Capital. Elite Management telah melepas AC Milan di angka 1,3 miliar euro. Proses akuisisi tersebut ternyata membuat negosiasi pemain anyar yang sudah dikerjakan Paolo Maldini ikut terhambat. Salah satunya Sven Botman. Kabarnya, Botman sudah mantap memilih AC Milan dan mengindahkan tawaran dari klub lain. Lille pun setuju untuk melepas Botman di harga 30 juta euro. Namun kesepakatan tersebut belum mendapat lampu hijau dari pemilik anyar. AC Milan ingin rekrut Charles De Ketelaere dari klub Brugge. AC Milan dapat dikatakan menjadi salah satu klub yang mampu tampil baik dan konsisten di musim 2021-22. Hal tersebut terbukti dari kesuksesan mereka menjuarai Scudetto usai mengumpulkan 86 poin. Walau sudah memiliki sejumlah pemain berkualitas di dalam skuad, hal tersebut tak lantas membuat Milan tak ingin berbelanja pemain. Sebaliknya, Dewan Klub sudah mulai menyusun rencana untuk mendatangkan beberapa nama anyar di bursa transfer musim panas. Gelandang klub Brugge Charles De Ketelaere dikabarkan menjadi salah satu pemain yang diincar Stefano Pioli. Bahkan menurut laporan Football Italia, Milan juga sudah mulai membuka negosiasi dengan klub Brugge dan meminta klub asal Belgia tersebut menurunkan harga 30 juta euro yang sudah mereka tetapkan. De Ketelaere menjadi salah satu pemain penting dalam skuad klub Brugge di musim 2021-22 lalu. Dirinya sukses tampil dalam 49 pertandingan dengan koleksi 18 gol dan 10 assist. Patut ditunggu siapa saja pemain yang akhirnya sukses diboyong Milan di musim panas 2022. Sebelumnya,
Mereka dikaitkan dengan beberapa nama lain seperti Nicolo Zaniolo dan Sven Botman.